Hakim vonis terdakwa penggelapan uang alat kesehatan. Ibu rumah tangga saling lapor kasus penganiayaan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Terbukti bersalah, seorang wanita terdakwa penggelapan uang rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar rupiah terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Hermina divonis hakim 2 tahun penjara. Persidangan perkara Nadia, seorang terdakwa penggelapan uang dengan modus proyek kerjasama pengadaan alat kesehatan fiktif untuk di Rumah Sakit Hermina rugikan Jeffrey, rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim persidangan dengan pembacaan vonis putusan nyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah. Dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa Nadia yang merupakan kontraktor ini divonis hukuman 2 tahun penjara. Menanggapi putusan vonis hakim tersebut, terdakwa setelah berkoordinasi dengan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sementara itu, Iir Sugiarto, penasehat pendamping hukum korban Jeffrey, menyatakan harusnya jaksa penuntut mengambil langkah banding atas putusan hakim di persidangan. Harapan kami bahwa jaksa melakukan upaya hukum terhadap putusan itu, karena kami selaku korban diwakili oleh penuntut umum. Kami berharap penuntut umum melakukan upaya banding terhadap putusan hakim. Vonis putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 3 tahun 10 bulan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan, pendistribusian dan pengangkutan semen di Rut dan Kabeg PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan dari PT Semen Batu Raja, merugikan negara 2,6 miliar rupiah. Divonis hakim persidangan 5 tahun 6 bulan penjara. Persidangan kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dan pengangkutan semen milik perusahaan BUMN PT Semen Batu Raja di Pengadilan Tipikor Palembang yang menjerat 2 terdakwa Laurentius selaku Direktur Utama dan Budi Oktora Kepala Bagian Keuangan PT Batu Raja Multi Usaha. Majelis Hakim persidangan menilai kedua terdakwa terbukti bersalah yang merugikan keuangan negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Dalam persidangan, kedua terdakwa selaku Direktur Utama dan Kepala Bagian Keuangan anak perusahaan PT Semen Batu Raja tersebut dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Perbuatan para terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini PT Semen Batu Raja. Untuk para terdakwa dikenakan pidana denda masing-masing 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar 450 juta rupiah untuk terdakwa Laurentius, sementara terdakwa Budi Oktora sebesar 1,6 miliar rupiah. Menanggapi vonis hukuman tersebut, terdakwa Laurentius menyatakan banding, sementara terdakwa Budi Oktora menyatakan pikir-pikir. Dengan jelas dan terang kami menjelaskan uang pengganti itu sudah cukup bukti kan bahwasannya aliran dananya jelas bahwa itu bukan dinikmati secara pribadi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Persidangan Pengadilan Industrial perkara perusahaan gugat karyawan sendiri. Majelis Hakim jatuhkan putusan PT HM Sampurna
mempekerjakan kembali tergugat karena tak terbukti bersalah. Kisru terkait perkara gugatan PT HM Sampurna terhadap manajer area retail selaku karyawannya sendiri di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Setelah melihat bukti dan mendengarkan saksi-saksi, akhirnya Majelis Hakim Persidangan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan memerintahkan penggugat mempekerjakan kembali tergugat Chaidir Binawan Nasution dan membatalkan SP1, 2, dan SP3. Amar putusan tersebut tertuang dalam petikan putusan perkara melalui persidangan yang dilakukan secara online. Chaidir Binawan Nasution selaku karyawan atau tergugat oleh perusahaan PT HM Sampurna sambil menunjukkan bukti petikan putusan persidangan menyatakan hakim menolak seluruh gugatan pokok penggugat PT HM Sampurna. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum agar mempekerjakan kembali sesuai jabatan semula tergugat karena gugatan penggugat tidak terbukti kalau dirinya melakukan kesalahan. Syukur alhamdulillah isi putusannya adalah menolak gugatan pokok penggugat untuk seluruhnya. Jadi gugatan dari penggugat yaitu PT HM Sampurna itu ditolak, kemudian menghukum penggugat untuk mempekerjakan tergugat kembali pada posisi dan jabatan semula. Jadi majelis hakim menghukum penggugat untuk mempekerjakan saya kembali pada posisi dan jabatan saya semula. Sebelumnya, Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Palembang juga telah memenangkan 2 karyawan PT HM Sampurna yang dipecat sepihak yakni Dani, Andra, dan hingga saat ini dalam proses kasasi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Ibu rumah tangga saling lapor kasus penganiayaan. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tak terima dirinya laporkan perkara penganiayaan masalah hutang oleh temannya sendiri. Kini terlapor melaporkan balik
temannya tersebut atas perkara yang sama, yaitu kasus penganiayaan. Video viral yang mengakibatkan keributan sesama teman sendiri terkait masalah hutang piutang hingga berujung perkelahian. Kini keduanya saling melaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Keributan ini sendiri terjadi di mana terlapor Indri mendatangi rumah temannya Novarian yang terletak di Jalan M. Yusuf Senin, Kecamatan Sukarami, Palembang untuk menagih hutang. Setiba di lokasi kejadian, keduanya terjadi cekcok mulut yang berujung perkelahian. Akibat peristiwa tersebut, Novarian langsung melaporkan temannya ke Mapolrestabes Palembang hanya berselang hitungan jam. Indri juga melaporkan temannya tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Saya nggak tahu mas kalau masalah utang itu utang apa. Saya nggak nilainya berapa. Terus saya merasa nggak ada perjanjian di atas materai masalah utang itu. Bisa dijelaskan itu utang apa gitu? Untuk laporan keduanya kini telah diterima oleh kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Pitsus Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu kembali melakukan pemanggilan perusahaan di Oku yang diduga meresahkan masyarakat. Kali ini giliran PT Minangga Ogan yang diduga melakukan pembukaan lahan perkebunan menjadi tambang batu bara. Jajaran unit Pitsus Satreskrim Polres Oku melakukan pemanggilan PT Minangga Ogan. Pemanggilan tersebut terkait aduan masyarakat dugaan tambang batubara ilegal di wilayah hak guna usaha PT Perkebunan Minangga Ogan yang digarap PT Bakti Nugraha Yuda. Pemanggilan itu atas adanya eksploitasi perkebunan sawit menjadi tambang batubara yang meresahkan warga. Kali ini manajer non-operasional PT Minangga Ogan, Prasetyo, diperiksa dan satu rekannya diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Pitsus terhadap petinggi PT Minangga Ogan tersebut berlangsung tertutup. Usai pemeriksaan, manajer non-operasional PT Minangga Ogan, Prasetyo, membantah jika eksploitasi tambang di kawasan perkebunan sawit milik PT Minangga Ogan tersebut ilegal. Pihak PT Minangga Ogan sendiri saat diperiksa tak banyak berkomentar. Dirinya mengaku urusan tambang sudah diambil alih PT BNY. Kuat dugaan alih fungsi tersebut melanggar aturan. Terkait izinnya gimana Pak? Sah kita ada izin Pak ya? Untuk tambang itu Pak ya? Untuk diberangkatnya hanya ke BNI deh Pak. Oke, ya. Itu memang di lahan gitu Pak ya? Iya. Saat dikonfirmasi mengenai izin secara gamblang dan izin apa saja yang dimiliki, Prasetyo enggan menjawabnya. Namun dirinya mengakui bahwa keberadaan tambang itu memang betul di areal perkebunan sawit PT Minangga Ogan. Polisi sendiri mengaku baru pemanggilan pertama terhadap manajemen PT Perkebunan Minangga Ogan dan berjanji akan terus melakukan pemanggilan beberapa saksi, baik dari PT Minangga Ogan dan PT BNY selaku pengelola tambang batubara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melapor. Usai pelaksanaan apel di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, seluruh pegawai ASN maupun non-ASN dikagetkan dengan adanya tes urin. Hal ini guna memastikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang bebas narkoba. Usai melaksanakan apel, seluruh pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang langsung mengikuti tes urin dadakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi. Menurut PJ Sekda Kota Palembang, tes urin yang dilakukan BNNP Sumsel terhadap pegawai di Disdukcapil adalah hal yang biasa dilakukan. Hal ini agar petugas yang memberikan layanan kepada masyarakat bersih dari narkotika. Tes urin ini dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika di seluruh kementerian, lembaga maupun OPD. Ini menunjukkan komitmen kita melakukan dan memberikan pembuktian. Pegawai-pegawai kita di Capil, pegawai layanan ini memang orang-orang yang bersih, yang baik, bebas dari narkoba, itu utamanya. Untuk deteksi atau screening, kalau misalnya kita tahu lembaga itu bersih apa enggak, kita kan nggak bisa dengan screening. Harapannya kita bisa mengupayakan untuk seluruh kementerian lembaga maupun pemerintah ya itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jika kedapatan ASN terlibat atau menggunakan narkotika, Pemkot Palembang akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Spesialis pencuri rumah kosong ditangkap Polsek Sumsang. Informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Enak. Bikin mata kita melek. dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya.
iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Salah satu maling spesialis rumah kosong akhirnya ditangkap polisi. Tersangka yang merupakan residivis ini ditangkap atas laporan karena perbuatannya yang meresahkan warga Sumsang, Banyuasin. Jajaran Polsek Sumsang, Banyuasin menangkap tersangka pencurian di rumah dinas puskesmas di Desa Sumsang 1, Banyuasin. Tersangka Jaidi, 45 tahun yang juga warga Sumsang, tertangkap di rumahnya atas laporan warga. Tersangka awalnya menolak mengakui perbuatannya, namun barang bukti yang sesuai dengan laporan atas kehilangan di rumah dinas puskesmas akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka berkilah jika ia melakukan pencurian karena faktor ekonomi untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Ya itu kan sebelum enggak aku jual semua, itu kan cuma satu biji aja anakku aku jual untuk obat anak. Ya berhubung yang kan ya mana kan ya, tidak sanggup menangkan macam mana kan ya, cuma minta buka kuncinya baik. Pelaku sudah sering melakukan tindak pidana pencurian ini dan meresahkan masyarakat Sumsang. Barang bukti yang kita amankan ada 3 buah HP, 1 buah kalung perak. Akibat perbuatan yang ia lakukan, kini Jaidi harus mendekam di sel Mapolsek Sumsang. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sepeda motor hilang di kontrakan. Pedagang kebab di Palembang melaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. 2 pelaku terlihat mendorong motor korban yang tidak dikunci stang dan aksi pencurian motor ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku mendekati rumah kontrakan sekitar pukul 4 subuh. Pelaku sempat memantau lokasi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Dirasa cukup aman, kedua pelaku kemudian mendorong sepeda motor korban. Saat kejadian diakui korban sepeda motornya tidak memasang kunci pengaman tambahan. Bahkan sepeda motornya tidak terkunci stang. Kejadian pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di rumah kontrakan di Jalan Masjid Fisabilillah, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Bahkan kejadian pencurian motor tersebut terekam CCTV. Korban menjelaskan pelaku sebenarnya berjumlah 3 orang, 2 beraksi dan 1 lagi memantau di depan jalan. Korban yang kesehariannya sebagai pedagang kebab ini berharap sepeda motornya dapat segera ditemukan. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Pencurian kalau yang masuk itu 2 orang, sikot nunggu di depan. Satu mantau di depannya. Iya. Oke, sekitar jam berapa kejadian, Mas? Sekitar jam 4-an. Itu ketahuannya motor hilang? Jam 5 subuh. Saat mau apa ya? Saat mau sholat subuh. Iya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alfinita, sampai jumpa. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita masuk dalam pembahasan surat yang ke-87, yaitu surat Al-A'la. Al-A'la artinya yang maha tinggi. Kenapa dinamakan dengan surat Al-A'la? Dijelaskan kata ulama, li'annallaha ta'ala amara bitasbihi bismihil a'la fi matla'i surah, karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertasbih dengan menggunakan namanya yang maha tinggi di awal surat. Jadi menggunakan namanya yang maha tinggi yaitu Al-A'la. Adapun pokok pembahasan dalam surat Al-A'la dijelaskan sama ulama, tazkirul mu'minina bid-dar al-akhirah, untuk mengingatkan orang yang beriman tentang kehidupan akhirat, tentang negeri akhirat. Ini yang dijelaskan berkaitan dengan surat Al-A'la. Kita langsung bacakan di sini ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan namanya, bertasbih dengan menggunakan namanya, yaitu Allah maha tinggi. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW senang untuk membaca surat Al-A'la. Nabi itu senang membaca surat Al-A'la. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, mengapa kamu tidak sholat dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa Nabi berkata kepada Mu'adz seperti ini? Karena dulu pernah ada sahabat yang keluar dari jamaah karena saking panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal. Sangat panjang sekali, karena mungkin sahabat ini ada keperluan sehingga dia ini memisahkan diri dari berjamaah dan sholat sendirian. Kata Mu'adz bin Jabal, itu kayaknya orang munafik. Maka kemudian masalah ini sampai kepada Nabi. Ternyata Nabi ini membela orang tadi yang keluar dari sholat berjamaah, dia sholat sendirian. Aturidu antakuna fattan ya Mu'adz. Mu'adz, apakah kau pengen menjadi orang penyebab masalah? Kalau kau sholat, maka bacalah wasyamsi waduhaha, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau bacalah walaili idza yaghsha. Artinya dari hadis ini dijelaskan bahwasanya kita ini memang terkadang yang abdol itu ada. Abdol itu kata Rasul SAW, yang abdol itu ketika sholat, abdul sholati tulul qunut. Sholat yang paling abdol itu kalau sholatnya paling panjang, itu paling abdol.
Makin panjang sholatnya itu makin paling abdol. Pernah Nabi itu sholat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, cuma terkadang di situasi yang lain yang abdol ini menjadi tidak abdol. Karena kalau diterapkan tidak tepat dengan kondisi lingkungan. Saat itu ada orang yang ada keperluan sehingga nggak cocok kalau dibaca panjang. Makanya kata Rasulullah SAW, kau ingin jadi pembuat masalah, apalagi sempat mengatakan tersebar, ini orang munafik ini. Padahal dia itu ada keperluan. Makanya kata Nabi, apa kau ingin menjadi pembuat masalah? Maka terkadang kita perhatikan lingkungan. Kalau lingkungannya tidak cocok, misalkan untuk mendapatkan yang abdol, ya sudah. Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang banyak, kita pilih untuk mendapatkan kebaikan orang banyak. Itu maksud Rasul SAW. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayat kedua. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah menciptakan makhluk dan menyempurnakan setiap makhluk dalam bentuk yang paling bagus. Artinya Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah milih bentuk kita itu bentuk yang paling bagus. Dulu pernah kita sampaikan kenapa tangan letaknya di sini, kenapa mata letaknya di atas, kenapa kaki di bawah. Karena memang sudah sesuai yang cocok untuk kita. Mata dijelaskan terus sama ulama, mata itu cocoknya memang di atas. Contoh menara tuh, menara lampunya itu kan di atas itu untuk menyorot mana yang paling bawah agar bisa tersorot. Kalau di tengah, kalau di bawah lampu sorotnya itu tuh nggak cocok fungsinya. Nah begitu juga mata kita nih diletakkan di bagian paling atas di kepala dan bagian depan, karena inilah yang paling cocok. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat bagus. Kemudian di ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadarnya masing-masing, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menunjukkan manusia kepada kesengsaraan dan kebahagiaan, dan dia menunjukkan binatang ternak kepada tempat-tempat pengembalaan. Artinya Allah itu telah menentukan bagian kita masing-masing. Bukan cuma manusia, tapi hewan itu, Masya Allah, hewan ya nggak punya akal, tapi kok bisa hidup sampai sekarang, bisa nyusu sama induknya. Itu yang ngasih petunjuk itu Allah. Hewan itu kan biasa kalau lihat hewan kecil dimakan sama dia, tapi untuk anaknya nggak dimakan sama dia. Itu menunjukkan dia dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala. Manusia juga, bayi ketika dilahirkan, itu kita dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala bisa keluar dari perut ibu kita. Padahal kita tuh lemah ketika jadi bayi. Gimana mau keluar? Jalan aja gak bisa kita, gerak aja susah saat itu. Tapi Allah yang ngasih petunjuk sehingga kita dimudahkan untuk keluar ke bumi ini. Ini ayat yang ketiga. Kita baca singkat, nanti soalnya kita baca sampai ayat 8 paling ya. Kita bagi dua surat Al-A'la ini insyaallah. Ayat keempat, walladzi akhrajal mar'a, mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Akhrajal mar'ah, dan Allah lah yang menumbuhkan rumputan. Yang menumbuhkan rumput itu Allah. Kenapa Allah pilih kata seperti ini? Mungkin bagi kita sepele ini. Allah mengasih tahu, memberitahu kita Allah lah yang menumbuhkan rumputan. Memang fungsinya apa? Nanti insya Allah disampaikan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menumbuhkan rumputan dan semua macam tumbuhan dan tanaman. Faja'alahu rusa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Pajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah Ainus Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Maka berdasarkan kesepakatan ulama, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Karena dia nggak layak untuk mendapatkan kemudahan. Nah kadang-kadang ada orang ini, mohon maaf, pernah beberapa kali saya lihat, sholat masuk shop langsung duduk, tapi jalan bawa kursi. Nah kan agak aneh kan, jalan dia bawa kursi, nah jalan, mampu dia jalan itu. Tapi pas ketika nyampe di shop sholat, langsung dia bentangi kursi, langsung sholat sambil duduk. Ketika di masjid, di salah satu masjid ya, biasanya ada salaman keliling sana. Berdiri dia salaman keliling. Berdiri dia. Tapi ketika sholat dia nggak berdiri, langsung duduk. Hati-hati. Khawatir sholatnya nggak sah. Kenapa? Mungkin dia belum layak mendapatkan kemudahan seperti itu. Belum layak mendapatkan keringanan. Nah kita bahas ini. Coba kita ambil contoh yang ini dan kita jelaskan ya. Hukum sholat sambil berdiri adalah rukun dan dibolehkan untuk sholat sambil duduk kalau sudah memenuhi kriterianya. Nah kita jangan langsung sholat sambil duduk. Jangan langsung sholat sambil duduk, khawatirnya sholatnya nggak sah. Karena belum layak untuk sholat sambil duduk, untuk mendapatkan kemudahan sholat sambil duduk. Bisa itu orang itu karena faktor sudah tua, bisa karena tiba-tiba sakit kakinya, main futsal, main sepak bola, kena luka. Itu belum tentu dia langsung duduk. Ada syarat-syaratnya. Oke, kita bahas dulu sholat sambil berdiri ya, kita ke situ dulu. Apa sih hikmahnya kita nih sholat sambil berdiri? Yang jelas, sholat sambil berdiri itu adalah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Kalian itu berdirilah kepada Allah ketika sholat dalam kondisi diam, dalam kondisi khusyuk. Dulu sahabat itu, ada sebagian sahabat ketika jadi makmumnya Nabi SAW ngobrol, beneran ngobrol. Ditegur sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Berdirilah pada Allah Ta'ala dalam kondisi diam, jangan ngobrol. Abis itu nggak boleh lagi ngobrol sama sekali. Nah itu. Hikmah yang lain menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat ini menghadap Allah, ketika di dunia kita sholat itu menghadap Allah, dan kita diingatkan bahwasanya nanti pun di akhirat kita bakal berhadapan dengan Allah. Itu maksudnya ada hikmahnya. Kita sholat sambil berdiri itu kita tuh sedang menghadap Allah. Itu di dunia. Maksudnya untuk mengingatkan bahwasanya nanti di akhirat kelak kita juga akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Itu maksudnya, hikmahnya. Yang tadi, sholat sambil berdiri itu rukun. Mau nggak mau harus dikerjakan sambil berdiri, kecuali memang nggak mampu. Itu khusus untuk sholat wajib. Khusus untuk sholat wajib. Adapun untuk sholat sunnah, boleh sholat sambil duduk. Boleh. Walaupun sehat dianya. Aduh capek saya misalnya, capek mau sholat sunnah, sholat aja sambil duduk, boleh, nggak masalah. Walaupun badannya sehat, boleh. Itu ada keringanan di situ. Khusus untuk sholat sunnah. Kata Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Inna sholatal qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Orang yang sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah ini sambil duduk, itu pahalanya setengahnya orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Setengah, tapi sayang kita rugi setengah itu ya. Pangkas tuh setengah. Tapi boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Nabi pernah sholat sambil duduk ketika sholat malam. Mungkin karena kecapean atau faktor yang lainnya. Jadi ini keringanan dalam syariat Islam, boleh sholat sunnah sambil duduk. Nah kemudian, kalau dia sholatnya sambil duduk itu karena ada uzur, umpamanya karena sakit, karena ada uzur itu. Entah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Karena ada uzur, karena sakit yang nggak mampu dianya untuk sholat sambil berdiri, atau ketika itu lagi safar dia. Sholat di kendaraan. Kalau milih di tempat pemberhentian, itu waktunya akan habis. Makanya dia milih sholat di dalam kendaraan dan bisanya pun sambil duduk. Nah kalau ada uzur seperti itu, maka pahalanya tidak berkurang. Nggak berkurang pahalanya. Tadi kan dikatakan sama Nabi, pahala yang sholat sambil duduk itu setengahnya dibandingkan sholat yang sambil berdiri. Tapi kalau ada uzur, maka pahala tidak dikurangi. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man marido aw safar kutiba lahu makana ya'malu sahihan mukiman. Siapapun yang sakit atau dia sedang safar, dia bepergian keluar kota, maka pahala kebaikannya tetap ditulis sebagaimana yang sering dia lakukan ketika sehat, ketika tidak bepergian mukim. Artinya kayak gini maksudnya, kita ini kalau punya kebiasaan sholat sambil berdiri, misalkan ya, ketika mukim, ketika tidak safar seperti itu, tapi tiba-tiba sholatnya ketika safar itu sambil duduk karena faktor situasi, kondisi, maka kita dianggap seperti sholat sambil berdiri, walaupun kenyataan kita ketika safar itu sholat sambil duduk. Kenapa? Karena kebiasaan kita itu adalah sholat sambil berdiri. Begitu juga ketika kita sedang sakit. Sedang sakit biasanya sholat tahajud misalkan. Sedang sakit, sedang sehat. Ketika sehat biasanya kebiasaan dia ini sering sholat tahajud. Dan dia punya kebiasaan sering baca Quran, atau dia ini sering dia berpuasa misalkan. Tapi karena sakit nggak bisa dia untuk berpuasa, nggak bisa dia untuk sholat malam, nggak bisa dia atau sedikit dia untuk membaca Al-Quran, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti dia sholat malam, berpuasa, baca Al-Qurannya banyak, sebagaimana yang sering dia lakukan ketika sehat. Nah itu keringanan dari Allah Ta'ala. Artinya kalau kita punya banyak kebiasaan baik, banyak kebiasaan amal soleh, ketika sakit pun kita masih dianggap seperti beramal seperti itu. Oh dia ini tiap malam selalu sholat tahajud misalkan. Sakit tiba-tiba nggak bisa sholat tahajud, sudah dia mendapatkan pahala seperti amalan kebiasaan dia. Itu maksudnya. Nah begitu juga kondisi kita sholat sambil duduk karena ada uzur tadi, karena sakit atau karena musafir, itu kita dianggap seperti sholat sambil berdiri, tidak mengurangi pahala kita. Kemudian selanjutnya, sholat itu ingat, sholat sambil berdiri itu sekali lagi hukumnya rukun untuk sholat wajib. Namun dapat kemudahan bisa sholat sambil duduk kalau tidak mampu. Kata Rasulullah SAW, dijelaskan di hadis Bukhari, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kalian itu sholatlah sambil berdiri. Kalau kalian nggak mampu, maka kalian sholat sambil duduk. Dan kalau kalian masih nggak mampu sholat sambil duduk, maka kalian sholatlah sambil berbaring. Pesan Nabi SAW, sholatlah sambil berdiri, kalau nggak mampu baru duduk. Pesan Nabi itu beralih kalau kalian nggak mampu, bukan kalau kalian sakit, bukan. Nah, perhatikan perkataan Nabi tadi kan, yang disampaikan sama Nabi, sholat sambil berdiri, kalau nggak mampu baru duduk. Kalau nggak mampu lagi duduk, baru kemudian beralih sholat sambil berbaring.
Pesan Nabi bukan kalau kalian sakit baru duduk atau kalian berbaring, bukan. Menunjukkan apa? Yang sakit itu belum tentu dia dibolehkan langsung sholat sambil duduk, kecuali kalau dia benar nggak mampu. Nah, orang seperti itu, bapak-bapak sekalian, dikhawatirkan ya, sholatnya nggak sah, dikhawatirkan karena ada rukun sholat dia yang bermasalah, dia tinggalkan dengan sengaja. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api.